Pertama kali yang membangun Masjid Gamamah ini sebenarnya adalah sahabat Nabi Umar bin Khattab pada saat menjadi khalifah ketika kali pertamanya dibangun. Nama masjid tersebut bukan Masjid Al-Gamamah seperti sekarang ini, namun Al-Musyalla yang mempunyai arti sebagai tempat sholat. Masjid Al-Gamamah menjadi tempat bersejarah Nabi pada saat mendirikan sholat Idul Fitri. Jadi, masjid ini menjadi tempat bersejarah dalam peradaban Idul Fitri. Masjid Al-Gamamah Madinah ini letaknya berdekatan dengan dua masjid lainnya, yaitu Masjid Abu Bakar dan Masjid Ali bin Abi Thalib. Letaknya memang sangat dekat. Antara masjid satu dengan masjid lainnya hanya berjarak 50 meter saja. Sejarah Masjid Al-Gamamah tempat Nabi meminta hujan. Masjid Al-Gamamah menjadi salah satu masjid bersejarah yang memiliki kisah tersendiri. Sebab saat masa hidup di abad yang ke-7, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa pada tempat didirikannya masjid ini. Nabi Muhammad meminta pertolongan pada Allah agar menurunkan hujan. Sebab ketika itu cuaca di Madinah memang sangat panas. Setelah melakukan doa minta hujan, pada akhirnya doa Nabi Muhammad SAW segera Allah kabulkan. Pada saat itu juga dari arah langit muncul awan yang tebal. Awan tebal tersebut mampu meneduhi Nabi dan para sahabat-sahabatnya pada tiap musim paceklik atau kemarau panjang yang terjadi di Madinah. Seluruh warganya juga sering meminta Rasulullah untuk berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan. Rasulullah salat dan berdoa meminta hujan di tempat tersebut. Dalam sejarah Al-Gamamah, memang artinya adalah awan atau mendung. Ketika Nabi sedang sholat, biasanya ada mendung datang ke atas tempat ini untuk meneduhkan tubuh Nabi, sebab datangnya awan tersebut. Maka masjid ini mereka beri nama dengan sebutan Al-Gamamah yang artinya awan. Pertama kali yang membangun Masjid Gamamah ini sebenarnya adalah sahabat Nabi Umar bin Khattab pada saat menjadi khalifah ketika kali pertamanya dibangun. Nama masjid tersebut bukan Masjid Al-Gamamah seperti sekarang ini, namun Al-Musyalla yang mempunyai arti sebagai tempat sholat. Dahulunya, Khalifah Umar mendirikan Al-Musyalla ini sebagai wujud penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebab Rasulullah dulunya merupakan orang yang bersamanya pernah melaksanakan sholat Idul Fitri pertama kalinya. Akan tetapi, sholat Idul Fitri pertama pada saat tempat ini masih berbentuk lapangan terbuka, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Dalam sejarah Masjid Al-Gamamah ini, terdapat dua keistimewaan yang harus kita tahu. Pertama yaitu, di tempat inilah Nabi Muhammad pernah berdoa meminta hujan. Kemudian, keistimewaan yang selanjutnya yaitu, tempat ini juga menjadi tempat Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat hari raya. Khalifah Umar bin Khattab membangun masjid ini emang sengaja persis pada lokasi atau tempat sholat yang Nabi SAW gunakan, sedangkan untuk bangunan masjid yang ada sekarang ini merupakan peninggalan dari pembangunan Sultan Abdul Majid Al-Utsmani. Masjid ini juga pernah dilakukan renovasi kembali, yaitu pada masa Raja Fahd 1411 jam. Kemudian, Sultan Hasan bin Muhammad bin Kalawan As-Salihi juga melakukan renovasi masjid ini sebelum tahun 761 Hijriyah. Kemudian, ada renovasi kembali pada tahun 861 Hijriyah oleh Syarif Saifuddin Inal Al-Ala'i. Adapun renovasi berikutnya yaitu pada masa Sultan Abdul Majid I sekitar tahun 1275 Hijriah tahun 1859. Pada masa inilah renovasi mereka lakukan dengan membangun bangunan baru yang memiliki bentuk sama. Ada juga renovasi pada saat masa Sultan Abdul Hamid II dan beberapa renovasi lainnya ketika masa pemerintahan Arab Saudi. Jadi bangunan saat ini sudah tidak alami seperti bangunan pada zaman Rasulullah SAW. Sudah ada banyak pembaruan yang terdapat pada masjid ini. Itulah sejarah Masjid Al-Gamamah, mulai dari pembangunan hingga aktivitas Nabi Muhammad di masjid tersebut. Sampai saat ini, masjid tersebut masih berdiri.